Pada malam itu, tidak ada badai, tidak ada longsor, tidak ada kabut tebal. Namun, satu orang hilang, dan saksi terakhir yang bersamanya bersumpah ia mendengar suara gamelan dimainkan di tengah hutan, padahal jalur lama itu sudah lama ditutup. Di ketinggian lebih dari 2000 meter di lereng Gunung Lawu, sesuatu memang sering terdengar, tapi jarang ada yang berani mengakuinya. Pada akhir Oktober 2019, 4 orang pendaki asal Solo memutuskan naik melalui jalur lama yang oleh warga sekitar disebut jalur bayangan. Jalur ini bukan jalur resmi, tidak tercatat di pos perizinan, dan jarang digunakan sejak insiden hilangnya seorang mahasiswa pada 2008. Rombongan itu terdiri dari Arga, 24 tahun, mahasiswa teknik, paling berpengalaman. Dimas, 23 tahun, saksi terakhir. Reza, 22 tahun. Bimo, 23 tahun. Mereka tiba sore hari. Seorang warga sempat memperingatkan, kalau dengar suara ramai seperti pasar, jangan disamperi. Mereka mengira itu hanya mitos lama tentang pasar setan yang sering dikaitkan dengan Lawu. Pendakian dimulai pukul 16.40. Malam turun lebih cepat dari perkiraan. Sekitar pukul 21.15, saat mereka membuka tenda di area yang menurut GPS berada di ketinggian 2300 mdpl, Dimas mendengar sesuatu. Awalnya samar, seperti denting pelan logam dipukul perlahan. Ting, ting, ting. Lalu menyusul bunyi kenong, lalu kendang. Itu bukan suara angin, itu bukan ranting patah, itu irama gamelan. Reza tertawa, mengira itu halusinasi karena lelah. Namun, Bimo ikut mendengarnya. Arga berdiri, ia berkata pelan, itu dari atas. Masalahnya, di atas mereka hanya hutan rapat dan jalur yang sudah lama tidak dipakai. Sekitar pukul 22, suara itu terdengar lebih jelas. Bahkan seperti ada orang berbicara pelan, ramai, seperti suasana pasar malam. Arga memutuskan mengecek. Ia membawa headlamp dan berkata hanya akan berjalan 10 menit. Dimas sempat melarang. Itulah terakhir kali mereka melihat Arga. Arga tidak kembali. Awalnya mereka mengira ia tersesat sebentar. Namun pukul 23, suara gamelan justru semakin keras. Bimo mulai panik. Reza menyebut ia melihat cahaya redup seperti lampu minyak di sela pohon. Dimas bersumpah ia melihat bayangan orang berjalan beriringan, tapi tidak menyentuh tanah. Sekitar pukul 1.40 dini hari, suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi total, dan suhu turun drastis. Keesokan paginya mereka turun melapor. Tim SAR gabungan dan relawan setempat melakukan pencarian selama 4 hari. Tenda mereka ditemukan. Jejak sepatu Arga terdeteksi sekitar 300 meter dari lokasi camp. Lalu hilang, seolah berhenti di tengah tanah kosong. Tidak ada jurang di situ,
Tidak ada bekas longsor, tidak ada tanda perlawanan, hanya tanah datar dan pepohonan tua. Seorang relawan tua berkata pelan, "Dia mungkin masuk jalur lain." Ketika ditanya jalur apa, ia hanya menjawab, "Bukan jalur manusia." 2 minggu setelah kejadian, Dimas mengalami gangguan tidur. Ia terus bermimpi mendengar gamelan. Dalam salah satu mimpinya, Arga berdiri di tengah keramaian berpakaian adat Jawa lama. Arga tidak terlihat panik, tidak ketakutan, hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak tersesat. Aku cuma salah memilih arah." Dimas terbangun dengan suara gamelan masih terngiang. Warga sekitar sebenarnya sudah lama mengenal fenomena ini. Beberapa pendaki pernah melaporkan mendengar pasar malam di tengah hutan, melihat rombongan orang berpakaian adat, bau kemenyan tiba-tiba muncul, merasa waktu berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Mitos tentang pasar Setar Lau bukan cerita baru. Namun tidak semua yang mendengar akan hilang. Kata seorang juru kunci lama, yang hilang biasanya yang mendekat. Dalam 15 tahun terakhir, terdapat beberapa laporan pendaki hilang di sekitar jalur tidak resmi Gunung Lau. Sebagian ditemukan dalam keadaan selamat, sebagian tidak pernah ditemukan. Kasus Arga ditutup sebagai hilang dalam pendakian liar. Namun bagi Dimas, kasus itu tidak pernah benar-benar selesai. Karena sampai hari ini, setiap malam tertentu, tepat pukul 22, ia masih mendengar suara gamelan itu. Padahal ia sudah pindah kota. 2 tahun setelah kejadian, seorang pendaki lain mengunggah video. Di latar belakang videonya, terdengar samar suara gamelan. Lokasinya, jalur lama yang sama. Dan dalam frame sekilas, terlihat sosok pria berdiri diam di antara pepohonan. Beberapa netizen mengaku wajahnya mirip Arga. Video itu kemudian dihapus. Gunung bukan hanya soal ketinggian. Hutan bukan hanya kumpulan pohon. Ada ruang-ruang yang tidak kita pahami. Dan mungkin, tidak semua jalur memang dibuat untuk dilewati manusia. Sebagian orang percaya itu hanya halusinasi karena lelah. Sebagian lagi percaya ada dunia yang berjalan berdampingan dengan kita. Namun satu hal yang pasti, jika suatu malam di gunung kamu mendengar suara ramai seperti pasar atau denting gamelan yang tidak masuk akal, mungkin itu bukan untuk dipanggil. Mungkin itu peringatan.